Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Sabtu 10 Juni 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ayub pasal 35, ayat yang pertama sampai yang kedua demikianlah firman Tuhan. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya beban hidup yang berbeda-beda dan masing-masing menanggungnya dengan daya yang berbeda juga. Saat beban hidup melanda kita, kerap kali kita menyalahkan Tuhan. Kita tak mau melihat dari perspektif lain atau merenungi apa yang Tuhan ingin tunjukkan lewat peristiwa yang kita alami. Ayub mengalami penderitaan secara bertubi-tubi. Ironisnya, selama ini Ayub hidup taat di hadapan Tuhan. Karenanya ia tidak mengerti mengapa semua penderitaan itu terjadi padanya. Itulah mengapa ketika teman-temannya menyalahkan cara hidupnya yang berdosa di hadapan Allah, ia kemudian membela diri dengan mengaku tidak bersalah. Inilah yang membuat Elihu geram. Elihu merespons pernyataan Ayub secara tendensius dan emosional. Bapak Ibu Saudara, Elihu menunjukkan pemahaman yang keliru tentang Allah. Ia percaya bahwa Allah adalah pribadi yang jauh dari manusia. Kekuasaan dan kedaulatannya jauh lebih besar daripada kebaikan dan kebenaran semua manusia, termasuk Ayub. Ia berpikir bahwa jika Allah tidak menolong Ayub, itu artinya Ayub bersalah. Baginya apa yang dialami Ayub adalah hukuman yang memang pantas untuk diterima Ayub. Pada akhirnya, Elihu mengatakan bahwa Ayub banyak bicara tanpa pengertian. Alih-alih berempati atas apa yang terjadi pada Ayub, ia malah berfokus pada pandangan dan pengertiannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menceritakan kesulitannya kepada kita, atau ketika kita melihat orang terdekat kita sedang mengalami musibah, kiranya kita dapat merespon dengan cara yang tepat, yaitu berempati dengan tulus. Turut merasakan penderitaan yang dialami lebih baik daripada memojokkan dan juga menyalahkan. Ingatlah, Allah memperhatikan penderitaan setiap orang. Ia bukanlah pribadi yang acuh tak acuh. Ingat juga penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, karena Allah itu setia. Ia tak akan membiarkan kita dicobai dengan penderitaan yang membuat kita hancur dan binasa. Bapak Ibu Saudara, saat kita dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang setia, Allah yang mengerti setiap keadaan kami, dan Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih karena sampai hari ini kami masih menjadi umat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami ini boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus kiranya Tuhan boleh berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan, berikan kami empati yang benar terhadap saudara-saudara kami, sehingga kami boleh menunjukkan sikap empati yang benar, yang tulus, sebagaimana Tuhan mengasihi juga saudara-saudara kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami jika selama ini mungkin kami lebih sering memojokkan dan menyalahkan saudara kami. Tapi kami rindu, kami sungguh-sungguh boleh kemudian menjadi rekan seperjalanan mereka, yang juga setia menemani mereka di kala mereka sulit. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan terus kepada kami hati yang peka dan hati yang terus berempati kepada saudara-saudara kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu.
Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami sekali lagi untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.